Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustio Pramana Putra. Saya mahasiswa program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, di sini saya akan menganalisa dari koran Tribun Pontianak yang berjudul, ini dia, 1.261 siswa terima program MBG di Kabupaten Mempawah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagaskan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi yang optimal bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi masalah malnutrisi dan stunting, tetapi juga diharapkan sebagai memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional. Tujuan dan manfaat program MBG menargetkan sekitar 82,9 juta individu termasuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Dengan anggaran mencapai 71 triliun rupiah pada tahun 2025, program ini berupaya menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan jasa catering di tingkat desa. Analisis politik kebijakan ini, kebijakan MBG memiliki implikasi politik yang signifikan bagi Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan program ini dapat meningkatkan popularitas dan legitimasi pemerintahannya, terutama jika mampu menunjukkan dampak positif dan nyata dalam mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaiknya jika program ini menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, seperti masalah pendanaan, distribusi, atau kualitas makanan. Hal ini tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan menjadi bahan kritik bagi oposisi. Tantangan dan kritik beberapa tantangan yang dihadapi oleh program MBG antara lain keterbatasan anggaran yang hanya mencukupi hingga Juni 2025, serta kebutuhan dana yang jauh lebih besar untuk cakupan nasional. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi peningkatan utang negara dan dampak terhadap stabilitas fiskal. Isu keamanan pangan juga muncul setelah terjadinya kasus keracunan makanan yang melibatkan siswa sekolah, menyoroti pentingnya pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan. Saya juga menganalisa tentang program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, menimbulkan banyak perdebatan, terutama dari segi keberlanjutan fiskal, efektivitas implementasi, dan dampak politik jangka panjang. Meskipun tujuan utama adalah mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini menyimpan berbagai kelemahan yang berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo itu sendiri. Kelemahan yang pertama itu ada di beban anggaran yang tidak realistis. MBG dirancang dengan anggaran awal 71 triliun rupiah untuk tahun 2025. Tetapi realisasinya bisa jauh lebih besar dari perkiraan. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa program ini akan membebani APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara secara signifikan dan bisa memaksa pemerintah untuk menambah utang atau mengorbankan anggaran sektor lain seperti infrastruktur dan pendidikan. Dengan rasio utang terhadap PDB Indonesia yang sudah cukup tinggi, kebijakan ini bisa memperburuk stabilitas fiskal negara dalam jangka panjang. Yang kedua itu efektivitas dan potensi korupsi. Sejarah program bantuan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa skema besar seperti ini rentan terjadi korupsi dan penyalahgunaan anggaran, mekanisme distribusi
Makanan dalam jumlah besar memerlukan sistem logistis dan efisiensi, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa rantai distribusi pemerintah seringkali bermasalah dan kebocoran anggaran. Kualitas makanan, penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu, kasus-kasus serupa dalam program bantuan sosial sebelum menimbulkan kekhawatiran bahwa MBG bisa menjadi ladang korupsi baru. Yang ketiga itu adalah risiko ketergantungan dan dampak pasar lokal. Alih-alih memberdayakan ekonomi lokal, ada kekhawatiran bahwa program ini justru akan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Jika program ini diberhentikan di masa depan karena keterbatasan anggaran, jutaan penerima manfaat ini bisa mengalami guncangan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa mengancam bisnis kecil dan petani lokal, potensi monopoli penyediaan makanan oleh segelintir perusahaan untuk mendapatkan kontrak dari pemerintah. Yang keempat itu ada isu kesehatan dan keamanan pangan. Beberapa laporan awal menunjukkan bahwa pengadaan makanan dalam jumlah besar tanpa pengawasan ketat dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti kasus keracunan massal yang terjadi pada anak-anak sekolah di beberapa daerah yang setelah mengkonsumsi makanan dari program ini. Jika kualitas keamanan makanan tidak terjamin, kebijakan ini berujung pada masalah kesehatan yang lebih besar ketimbang manfaat yang diharapkan. Yang kelima itu ada manuver politik daripada solusi nyata. Banyak pengamat politik menilai bahwa MBG, makan bergizi gratis, lebih merupakan strategi populis untuk membangun citra Prabowo sebagai pemimpin peduli rakyat dibandingkan sebagai solusi nyata untuk permasalahan gizi. Program pemimpin peduli rakyat dibandingkan sebagai solusi nyata untuk permasalahan gizi. Program ini diklaim sebagai keberlanjutan dari visi besar pemerintah sebelum, tetapi skala implementasinya lebih tampak sebagai upaya pencitraan politik ketimbang program jangka panjang yang berkelanjutan. Jika program ini gagal atau mengalami pemangkasan, Prabowo justru bisa kehilangan kepercayaan publik lebih cepat. Kesimpulannya, secara konseptual, makan bergizi gratis adalah program yang ambisius dan tampak menjanjikan. Namun, tanpa perencanaan keuangan yang matang, sistem pengawasan yang ketat, serta jaminan keberlanjutan, program ini menjadi proyek yang membebani negara tanpa dampak signifikan. Jika pemerintah gagal mengatasi berbagai tantangan ini, maka makan bergizi gratis bukan hanya akan menjadi bencana fiskal, tetapi juga merusak kredibilitas politik pemerintahan Prabowo. Cukup sekian analisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.